sekarang kita akan memasuki area keraton. Sebelum masuk ke dalam, ini sebagai jalur masuknya kita belok kanan ke bangunan pendopo Kunde. Kita tunggu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Benjamin kelas 5A. Perkenalkan, nama kami. Halo, nama saya Naya Mutiara. Halo, nama saya Anak Mulyana. Halo, nama saya Jessica Maria Ramadan. Halo, nama saya Rara. Kami akan mempelajari tentang peninggalan sejarah Keraton Kasepuhan. Waalaikumsalam nih adik-adik, terima kasih atas kunjungan ke Keraton Kasepuhan. Kami sebagai perwakilan keraton atau sebagai guide akan menjelaskan sejarah Keraton Kasepuhan secara singkat. Tapi sebelumnya kami menceritakannya di bangunan atas, di bangunan pendopo situ supaya enak. Karena ini jalurnya ada yang mau keluar, ada yang mau masuk ke dalam. Silakan kita monggo kita naik ke atas. Maka kita naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di objek wisata sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk sejarah awal ini adik-adik atau sejarah tempo dulu, nama Keraton Kasepuhan ini dulunya atau awalnya dengan nama Keraton Pakumwati sebelum nama Keraton Kasepuhan. Ya, berdiri pada tahun 1430 Masehi. Adik-adik, sebelum kita masuk lebih ke dalam lagi, ada pertanyaan apa tidak sebelum masuk ke dalam? Ya, silakan yang keras suaranya. Jadi sultan ini dari beberapa generasi sultan ke sultan itu tidak boleh perempuan, harus diambil anak laki-laki pertama. Nah, ini adik-adik, dari bangunan pendopo Pangada kita akan memasuki pintu dengan nama pintu regol pertama dan regol kedua. Regol artinya gerbang, ada atapnya. Ya, sebetulnya di gedung museum ini banyak sih peninggalannya. Boleh kita langsung kita masuk aja, kita jelaskan di dalam. Kita masuk lebih dalam sini. Ntar ada menerangkan sejarah-sejarahnya. Kita sini, ini adik-adik, di sini ada beberapa benda-benda pusaka. Ini dibuatnya beberapa zaman. Contohnya dari zaman Pajajaran, Cirebon awal, Cirebon tengah, kemudian di sini kita lihat ada era zaman Demak dan Mataram dan sebagainya. Semuanya ini sudah dijamas pada bulan 1 Suro selama 10 hari. Oke, dimulai. Ini ada inilah kereta Kencana Sultan, ini yang aslinya dengan nama kereta Kencana Singabarong. Kalau di Keraton Kasepuhan. Kalau di Keraton Kanoman, apa nama kereta kencananya? Paksi Naga Liman. Benda-benda pusaka, adakah pertanyaan tentang kereta Kencana Singabarong? Ya, yuk, Bapak. Bapak, Ya, siap. kenapa yang narik kereta kencana ini hanya
Oh ya, jadi zaman dulu dari beberapa generasi sultan ke sultan dipasangnya kerbau tidak menggunakan kuda. Kerbau kan jalannya pelan, jadi dari beberapa generasi ke sultan tidak dipakai untuk acara perang. Melihat beberapa lagi benda-benda pusaka. Nah, kita lihat sambil jalan. Di sini ada 3 buah tandu nih adik-adik. Yang warna hijau ini adalah tandu Cepanagar Cina yang warna hijau. Ini kendaraan perputaran kota, kendaraan permaisuri. Ini zaman dulu digotong ditandu oleh 8 orang, dibuat oleh Kapten Tan Chulai dari Cina tahun 1678 Masehi. Yang di tengah ini adik-adik dengan nama tandu Garuda Mina, dibuat oleh Ki Gempol Palimanan tahun 1777 untuk acara sunatan. Kalau zaman sekarang tidak acara Sunda sisingan, kalau di Cirebon kendaraan acara sunatan adalah buruk. Ya, kita ke belakang sini, yuk kita mundur. Nah ini ada kereta Singa Barong ini ada nih, tuh. Ini kereta Singa Barong yang replikanya nih. Ini yang replika, ini yang duplikat, inilah yang dipakai nih adik-adik. Sampai dengan sekarang. Ketika ada upacara adat atau kegiatan keraton yang dipakai adalah yang replika, ditarik sama kerbau biasa. Semuanya ini terbuat dari kayu jati. Walaupun yang replika tetap dikasih sesajen. Setiap malam Jumat Kliwon, 1 Muharram, bulan Mulud dan sebagainya dikasih sajen. Jadi makanya di beberapa keraton ada simbol Islam kejawen. Kejawen yang artinya kehinduan. Itu membakar asap menyan, beberapa bunga-bunga setaman atau bunga melati sebagainya di beberapa keraton di Pulau Jawa. Kita sini mau foto bareng bersama. Sultan Arif nih, Sultan seperti yang ke-14. Ya, ke-14, tapi beliau sudah wafat nih adik-adik tahun 2020. Digantikan oleh anaknya sekarang, diambil dari anak pertama laki-laki bernama Sultan Lukman Julkaidin atau dengan Sultan Lukman. Kita sini, lihat sekarang nih. Perhatikan, ini ada di sini kita dapat silsilah nih. Yang samping kiri ini menceritakan tentang silsilah atau garis keturunan ayahnya Sunan Mulyadi asalnya dari Mesir atau dari Arab. Yang di tengah ini menceritakan tentang silsilah garis keturunan ibunya Sunan Gunung Jati dari raja-raja yang ada di Jawa Barat. Jadi ayah Sunan Gunung Jati ini yang kita ingatkan itu asalnya dari Mesir. Ayah Sunan Gunung Jati ini yang bernama Sultan Salim Abdul Tani ayah Sunan Gunung Jati ya, menikah dengan Putri Pajajaran dengan nama Dimas Rara Santang. Menikahnya di Mesir atau di Arab dan ada punya anak Syahsyahri Bidoklo, nama aslinya nama gelar adalah Sunan Gunung Jati. Nah, ini adik-adik kalau kita perhatikan Sunan Gunung Jati ini merupakan cucunya Prabu Siliwangi karena ibunya beliau yang bernama Dimas Rara Santang merupakan putri atau rakyat Prabu Siliwangi. Ya, kemudian Gunung Jati dinobatkan oleh Dewan Wali Songo pada tahun 1479 Masehi sebagai Sultan di negara Cirebon. Kemudian pada zaman Kesultanan abad ke-16 ini Keraton Gascony terpecah jadi 2 dengan Keraton Kanoman. Dan ini mohon maaf nih ada ini terbuat dari kaca, belum diganti. Ambil Sultan Sepuh yang ke-15 Pangeran Raja Adipati. Di wilayah istana atau bangunan keraton
tapi mohon maaf beda sultan beda peraturan. Jadi istana ini dibukanya ketika zaman Sultan Sri yang ke-13. Para pengunjung boleh ke dalam. Zaman Sultan Sri yang ke-14 hanyalah dari depan pintu saja kita ngintip. Nah, terus kita bangga kita lihat bangunan atau ruangan-ruangan istana. Inilah ruang-ruang istana ini adik-adik. Di istana ini adik-adik perhatikan masih dipergunakan oleh Sultan hanya untuk upacara adat. Ya, contoh upacara memperingati Maulid. Sudah mulai? Jadi terima kasih atas kunjungannya. Kami sebagai perwakilan dari Keraton atau sebagai guide, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mau ke dalam sini sebagai pintu keluarnya. Halo guys. Hai. Alhamdulillah. Terima kasih. Yuk, mangga. Guys, Foto bareng sini sama pemandunya di sini, Bu.